Pemirsa, sebanyak 595 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal resmi menerima surat keputusan pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari di Pendopo Kabupaten pada hari Selasa 17 Juni 2025. Tempat tinggal saudara. Dari total formasi 659 yang dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Negara sebanyak 596 orang, namun satu orang dari formasi dokter mengundurkan diri dan tidak mendapat pengganti dari pemerintah pusat. Formasi CPNS tahun ini terdiri dari 340 formasi teknis dan 255 formasi kesehatan. Para CPNS yang menerima SK akan menjalani masa percobaan selama 1 tahun dengan gaji 80%. Mereka wajib mengikuti pelatihan dasar atau LATSAR sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Selain itu, apabila selama masa CPNS terjadi pelanggaran berat ataupun disiplin sedang, maka otomatis yang bersangkutan gugur statusnya. Secara komposisi, penambahan CPNS dan rencana penambahan P3K pada Juli nanti akan mengembalikan jumlah ASN Kendal mendekati kondisi 10 tahun lalu, yakni sekitar 12.000 ASN. Ada kegiatan penyerahan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Kendal formasi tahun 2024 oleh Bupati Kendal. Formasi tahun ini berproses mulai tahun 2024 sampai tahun 2025. Total yang diserahkan hari ini ada 595 SK yang terdiri dari 340 itu teknis, 255 untuk formasi kesehatan. CPNS ini dianggap sebagai proses percobaan selama 1 tahun dengan gaji 80%. Kemudian ketika yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diikutkan pelatihan dasar atau dikenal LATSAR, maka yang bersangkutan harus ikut LATSAR. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun, yang bersangkutan bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan catatan LATSAR-nya lulus. Meski demikian, Pemkab masih mengidentifikasi ketimpangan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Penataan ulang dan pendistribusian aparatur sipil negara akan dilakukan agar tidak ada lagi OPD yang kelebihan atau kekurangan SDM. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di sana, reporter kami Wahyudi akan mengabarkannya untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya berada di depan Pendopo Kabupaten Kendal yang mana akan saya laporkan terkait dengan penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Ada sekitar 695 calon pegawai negeri sipil yang mendaftar, namun setelah dilakukan tes seleksi ada 595 calon pegawai negeri sipil formasi pada tahun 2024. Kemudian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara ini diserahkan oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, yang mana ada perwakilan yang menerima SK dan selanjutnya akan diserahkan di masing-masing tempat. Setelah diberikan SK tersebut, diberi bekal ataupun diberi bimbingan bahwa tata cara menjadi calon pegawai negeri sipil, karena SK tersebut sifatnya saat ini masih uji coba selama 1 tahun. Ketika 1 tahun ini masih dievaluasi ternyata terjadi indisipliner, maka CPNS tersebut akan gugur dari sebagai calon CPNS sehingga tidak bisa menjadi PNS. Jadi untuk itu diharapkan para calon pegawai negeri sipil ini nanti selama 1 tahun betul-betul dilaksanakan dan mengikuti tata cara ataupun tata tertib yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak melakukan penyelewengan ataupun tidak melakukan pelanggaran baik itu administrasi maupun yang lainnya, sehingga mereka bisa lolos dalam 1 tahun ini, bisa terangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kendal
saat ini masih membutuhkan CPNS banyak sekali. Jadi jumlah CPNS yang dibutuhkan itu sekitar 12.000. Artinya seandainya nanti ada P3K dan CPNS yang sudah diangkat jadi PNS, nanti PNS di Kabupaten Kendal ini sudah ada 12.000. Artinya sama dengan 10 tahun yang lalu. Jadi saat ini masih kekurangan banyak karena sudah beberapa kali tidak ada lowongan ataupun pendaftaran CPNS, dan seandainya ada dibatasi juga sehingga banyak juga yang sudah purna, sehingga pemerintah Kabupaten Kendal masih sangat membutuhkan CPNS maupun P3K. Harapannya nanti pemerintah bisa memenuhi kebutuhan di masing-masing kabupaten sehingga pelayanan di dalam pemerintahan bisa berjalan dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kembali ke studio. Baik Wahyudi, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.